Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang nabi yang hidup di era kerajaan-kerajaan kuno. Kisah Nabi satu ini sangatlah penuh dengan keanehan dan kejanggalan dan hal-hal yang melampaui kewajaran, dan kita yang mendengar kisahnya ini sungguh di luar nalar manusia. Tapi ini menjadi menarik untuk dibahas karena tokoh Nabi yang akan dikisahkan kali ini, walaupun sudah 70 kali dilakukan pembunuhan terhadapnya dengan cara yang berbeda-beda, tapi beliau tidak meninggal dunia dan selalu hidup kembali. Untuk itu video ini kami akan bahas tentang kisah Nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya kepada seorang raja zalim penyembah berhala. Salah satu kisah yang populer dari nabi tersebut adalah tatkala ia dibunuh 70 kali tapi masih hidup. Nabi yang dibunuh 70 kali tapi masih hidup ini adalah Nabi Jirjis alaihi salam. Ia tidak masuk ke dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Namun beberapa riwayat menceritakan tentang kisahnya. Di suatu zaman, terdapat seorang raja penyembah berhala. Raja Darian namanya. Suatu ketika Raja Darian telah membangun istana yang mewah. Di dalamnya ada berhala yang dihiasi oleh berlian dan mutiara. Berhala tersebut diberi wangi-wangian dari parfum. Di depan istana yang mewah itu juga dibuat waduk dari tanah besar yang berisi bara api. Seluruh rakyatnya disuruh masuk ke istana tanpa terkecuali untuk menyembah berhala yang dibuatnya. Apabila ada yang menolak, maka rakyat akan dihukum dengan cara dilemparkan ke dalam waduk yang berisi bara api yang sangat besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Jirjis untuk mengakhiri kejahilan dan mengajak Raja Darian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis langsung menghadap sang raja dan berkata kepada raja, "Mengapa engkau menyembah berhala? Padahal berhala tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian menjawab, "Semenjak aku menyembah berhala, aku bisa memiliki kerajaan dan hartaku bertambah dan berlimpah. Lalu kamu, apa yang telah kamu raih dengan menyembah Tuhanmu? Kamu bahkan tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku. Namun tidak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis kemudian kembali berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang ketika meninggal, dan Allah telah memberikanku nikmat akhirat di dalam surga kelak." Lalu terjadi debat yang panjang di antaranya. Akhirnya Raja Darian menjadi marah karena kalah dalam debat tersebut. Kemudian ia menyuruh prajuritnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Sang raja lalu menyuruh ajudannya untuk mendidihkan air dalam sebuah panci besar, lalu mengalirkannya ke tubuh Nabi Jirjis. Ketika itu tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh hebat. Tak cukup sampai di situ, raja menyuruh prajuritnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang berasal dari besi, hingga tak tersisa sejengkal pun daging dari tubuh Nabi Jirjis kecuali tulang-tulangnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sempurna. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada raja dengan suaranya yang lantang, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat langsung keajaiban itu bukannya membuat raja menjadi luluh dan beriman, tapi malah membuat raja semakin dendam. Ia kembali menyiksa Nabi Jirjis, dan raja memerintahkan prajuritnya agar membawakan 6 paku besar. Lalu menancapkan 2 paku di kedua tangan Nabi Jirjis dan menancapkan 2 paku di kaki. 1 paku ditancapkan di kepala dan 1 paku lagi ditancapkan pada dada Nabi Jirjis. Tubuh Nabi Jirjis penuh dengan darah
dan luka akibat paku-paku yang ditancapkan di tubuhnya. Dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti sedia kala. Bekas luka yang mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang tak tersisa. Nabi Jirjis kembali berkata dengan suara yang lantang, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Kedua kalinya raja marah dengan Nabi Jirjis. Ia memerintahkan prajuritnya untuk mendatangkan panci yang besar. Di dalam panci itu terdapat air yang sangat panas. Lalu Nabi Jirjis dilempar ke dalam panci tersebut. Seketika itu juga beliau meninggal dunia. Kesekian kalinya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis hidup kembali dan keluar dari kuali tersebut. Di tubuhnya tak ada lagi luka bakar sedikit pun. Sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula pendapat yang meriwayatkan sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya, lalu berkata kepada Nabi Jirjis, "Saya punya permintaan kepadamu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti permintaanmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu itu?" Raja menjawab, "Aku ingin kau bersujud kepada berhala-berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan menuruti semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Sang raja lalu menganggap bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah iya. Lalu sang raja berkata, "Hai Nabi Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam cara siksaan dan banyak menyakiti tubuhmu. Bermalamlah di rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Malamnya Nabi Jirjis pun pergi ke istana Raja Darian. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat terus-menerus. Pada malam harinya, Nabi Jirjis membaca kitab Zabur hingga matahari terbit. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata bacaannya tak sengaja terdengar oleh istri raja dan membuat terpana dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis sejadi-jadinya. Lalu ia datang pada Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk Islam. Ia melakukan hal ini diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Pada esok pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari istana raja. Sang raja mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhala-berhalanya. Nabi Jirjis hanya diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Raja menjadi jengkel, lalu memasukkan Nabi Jirjis ke rumah seorang perempuan tua di desa yang sama. Di dalam rumah perempuan tua itu ada seorang anak yang buta, tuli, dan bisu. Di rumah itu, Nabi tidak diberi makan dan tidak boleh ada seorang pun yang memberinya makanan. Saat beliau mulai kelaparan, beliau melihat ada sebatang ranting di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis berdoa kepada Sang Pencipta. Lalu dari batang ranting itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang beraneka macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun langsung mengucapkan syahadat dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh. Beliau pun bermunajat kepada Allah agar Allah menyembuhkan anak laki-laki itu. Nabi Jirjis selalu memanggil anak itu, "Wahai anakku." Anak laki-laki itu menjawab, "Labaik ya Nabiullah." "Segera pergilah kamu ke tempat berhala-berhala itu dan katakan kepada mereka, Jirjis memanggilnya." Anak itu pun bergegas pergi dan masuk ke tempat berhala-berhala itu yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang dipesankan oleh Nabi Jirjis. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis.
berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya di bawah. Tak sengaja istri raja melihat berhala-berhala itu berjalan. Lalu ia mengikuti arah tujuan berhala-berhala itu. Sesampainya di depan Nabi Jirjis, lalu beliau melihat istri raja berada di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk ke arah bumi dan menghentakkan kakinya. Seketika itu juga bumi terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya jatuh tenggelam ke dalam perut bumi. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun langsung pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeriku, kasihanilah kepada diri kalian dan ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja terkejut mendengar ucapan istrinya. Lalu raja berkata, "Sungguh aku sudah melihat sekian mukjizat, tapi aku tidak akan mempercayainya. Engkau hanya melihat satu saja sudah langsung percaya kepadanya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membunuh istrinya. Di sisi yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, saya telah merangsang gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun dan sudah tidak tersisa lagi kekuatan dan kemampuanku setelah hari ini. Ya Allah, maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tak lama kemudian datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis. Lalu mereka menusukkan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Raja dan para pengikutnya pun mati dalam keadaan mengenaskan. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah yang mudah-mudahan video tentang kisah Nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali ini memberi manfaat bagi kita. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.